Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samha'a mustamilatin 'alal hikam wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qudusus salam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismuh wa la yabqa minal quran illa rasmuh wa masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarrun man tahta adibis sama min 'indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jama'atul musallin al-muttaqin, as'adakumullah fi tuli hayatikum. Tak ada kata yang pantas selain puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Di hari yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan dan menggerakkan kaki kita untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, dan tentunya kita berharap semua kita yang hadir terutama akan menjadi pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya selaku khatib senantiasa berwasiat baik untuk khatib diri sendiri maupun kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar di perkataan saja, bukan hanya sekedar di bibir belaka kita ucapkan, akan tetapi iman dan takwa dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap saat dan langkah kita, gerak-gerik kita dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali, semuanya merupakan ibadah kalau kita niatkan dengan ibadah. Sebagaimana tujuan diciptakannya kita selaku makhluk yang diberikan kesempurnaan, sebaik-baik makhluk adalah kita selaku manusia yang ada di atas muka bumi ini. Maka Allah berfirman di dalam ayat di awal khutbah ini sampaikan oleh khatib, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selaku hamba Allah, pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan hidup kita hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, beliau sudah sampaikan ada 4 kelompok daripada pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang beliau khawatirkan keberadaannya nanti, di mana pada saat itu merupakan umat Islam, merupakan umat yang mayoritas. Umatnya Rasulullah pada saat itu adalah merupakan umat yang terbanyak. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam khawatir akan keberadaan umatnya pada satu zaman, sebagaimana hadis disampaikan di awal tadi, sayati ala ummati zamanun, kata baginda Rasulullah, akan datang kepada umatku satu zaman yang pertama, la yabqa minal Islam illa ismu. Zaman itu yang aku khawatirkan pada saat itu, Islam sudah tidak ada lagi, kecuali tinggal namanya saja. La yabqa minal Islam illa ismu. Mari kita sadar, kita lihat di sekeliling kita, berapa banyak dari saudara-saudara kita yang mengaku sebagai umat Islam, berapa banyak mereka yang mengaku sebagai pengikut baginda Rasulullah. Akan tetapi apakah mereka menjalankan perintah-perintah Allah? Apakah mereka sudah menjauhi larangan-larangan Allah? La yabqa minal Islam illa ismu. Hanya namanya saja Islam. Di sini mengaku Islam, di sana mengaku Islam. Islam katanya mayoritas, akan tetapi syariat Islam banyak yang ditinggalkan oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar ataupun tidak, sekeliling kita sudah banyak yang meninggalkan syariat ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, aku khawatirkan kepada umatku satu saat nanti akan datang, di mana umatku merupakan umat yang mayoritas, akan tetapi la yabqa minal Quran illa rasmuh. Zaman itu umatku banyak, umatku mayoritas, akan tetapi Al-Quran hanya tinggal tulisan-tulisan saja. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, berapa banyak Al-Quran yang sudah diterbitkan, berapa banyak Al-Quran yang sudah dicetak, berapa banyak Al-Quran yang sudah ditulis dengan tinta emas, akan tetapi tulisan tinggal tulisan. Kitab suci tinggal kitab suci. Katanya umatnya Rasulullah, katanya kitabnya Al-Quran. Na'udzubillah, kalau sampai sekarang masih banyak di antara umat Islam yang justru tidak mengenal akan Al-Quran. Jangankan tafsiriyahnya, jangankan maknawiyahnya, bacanya saja dari huruf hijaiyah masih banyak saudara-saudara kita yang buta akan aksara Al-Quran, sehingga Al-Quran hanya tinggal tulisan-tulisan saja, berjejer di rak-rak masjid, berjejer di rak-rak rumah kita. Akan tetapi Al-Quran tidak dibaca, tidak dikaji, tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jama'atul musallin al-muttaqin, as'adakumullah fi tuli hayatikum. Lalu yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengkhawatirkan satu zaman nanti pada umatku akan terjadi wa masajiduhum amirah. Masjid-masjidnya megah, masjid-masjidnya indah, masjid-masjidnya dibangun dengan bagus. Wa hiya kharabun minal huda.
Akan tetapi masjid-masjid yang megah itu, masjid-masjid yang indah, yang dibiayai dengan miliaran rupiah, kharabun, hampa, kosong minal huda, dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kita, kenapa masjid kosong daripada hidayah? Kenapa masjid dikatakan baginda Rasulullah hampa daripada hidayah Allah? Ingat, banyak di antara masjid-masjid di sekitar kita yang hanya dibuka ketika hanya sholat fardu saja. Banyak di antara masjid-masjid yang kosong hanya sekedar melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Tidak ada kajian, tidak ada pengajian, tidak ada taklim. Seakan-akan masjid didirikan hanya sekedar sombong-sombongan, besar-besaran, indah-indahan, tetapi di dalamnya kosong, hampa. Tidak ada syiar ajaran agama Islam yang senantiasa disiarkan dari corong-corong masjid. Masjidnya besar. Hadirin, coba kita, kalau dulu ketika kita berangkat atau berjalan di Pantura, masjid-masjidnya besar, masjidnya indah. Coba sekali-kali ikut berjamaah, berapa umat Islam yang ada di sekitar situ yang ikut salat berjamaah? Di Jakarta, masjid-masjid besar, berapa mereka yang senantiasa salat berjamaah di dalam masjid? Masjid indah, masjid besar, fasilitasnya lengkap, apapun ada, bahkan sampai dengan konsumsi disiapkan oleh para pengurus. Akan tetapi masih banyak di antara kita jamaah yang mengaku sebagai umat Rasulullah enggan untuk melangkahkan dan menapakkan kakinya di masjid. Yang terakhir, yang keempat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku khawatirkan keberadaan umatku nanti. Wa ulama'uhum syarrun. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulamanya, orang-orang alimnya yang hidup pada saat itu syarrun, merupakan ulama yang terburuk, ulama yang jelek, ulama yang sayyi, ulama yang tidak mendahulukan atau mensiarkan agama, akan tetapi ulama-ulama yang senantiasa mengedepankan akan kepentingan pribadi, mengedepankan akan kepentingan kelompok, mengedepankan akan kepentingan kekayaan daripada keluarga. Ulama syarrun man tahta adimis sama. Dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ulama-ulama yang hidup pada zaman itu, di zaman yang mayoritas, akan tetapi aku khawatirkan mereka adalah termasuk ulama-ulama yang syar, ulama-ulama yang terburuk. Kenapa? Min indihim tahrujul fitan. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah-fitnah. Wa fihim ta'ud. Dan fitnah itu akan kembali kepada mereka yang menebarkan fitnah. Jama'atul musallin al-muttaqin as'adakumullah fi tuli hayatikum. Sebentar lagi kita masuk kepada tahun politik. Sekarang sudah mulai persiapan dan penghangatan. Riak-riak yang namanya perselisihan sudah mulai ditimbulkan. Ayo kita sebagai umat Islam satukan visi kita. Jangan mau untuk diadu domba, jangan mau untuk dipecah belah. Jangan mau kita hanya sekedar dikotak-kotakkan sehingga antara yang satu umat Islam dari masjid yang satu dengan masjid yang lain karena berbeda pilihan kemudian gontok-gontokan, kemudian berkelahi, bahkan tidak saling tanya. Kalau nanti 2024 kita dibuat semacam itu, berarti apa yang dikhawatirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu terbukti di bumi kita? Apakah itu yang akan menjadi alasan baginda Rasulullah 14 abad yang silam? Beliau sudah sampaikan kekhawatirannya akan ada 4 hal, 4 kelompok daripada umatnya yang terjadi di tengah-tengah umat yang mayoritas. Na'udzubillah subhanallah. Mudah-mudahan kita semua menyadari, kita semua paham,
kita semua bisa mengambil hikmah. Jangan sampai kita mudah diombang-ambingkan dengan politik yang senantiasa hanya mencari suara, memberi suara. Setelah itu mereka kabur, mereka sulit untuk ditemui, mereka bahkan tidak lagi peduli dengan keadaan daripada masyarakat dan juga penduduk yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, yang ikut sholat Jumat pada kali ini di Masjid Al-Muhajirin yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah jauhkan daripada hal-hal yang empat yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita mengaku sebagai umat Rasulullah, jalankan syariat ajaran baginda Rasulullah. Kalau kita mengakui kitab suci kita adalah Al-Quran, buka Al-Quran, baca Al-Quran, kaji Al-Quran, terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kalau masjid yang sudah kita bangun, masjid yang sudah kita baguskan ini, ayo kita ramaikan dengan syiar-syiar ajaran agama Allah. Ayo kita isi dengan taklim-taklim, ayo kita isi dengan pengajian-pengajian, sehingga masjid yang kita bangun, masjid kita ini tidak hampa daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para ulama, para hujjah, para habaib, para tokoh-tokoh agama, ayo kita sama-sama satukan visi kita. Kita sama-sama jalan seirama. Jangan sampai kita mudah untuk diombang-ambingkan. Jangan sampai kita mudah untuk dikotak-kotakan, apalagi diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukran ala ma an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadata man amana bihi wa aslam, wa hada man kafara bihi wa argham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma dhahran wa atlam, wa ala makanahum yawma syafa'ati wa akram, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala zaman qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in, warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana
عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.